Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah bab 10, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan alam. Dalam hal ini Ibu akan menyampaikan bahan alam dari kayu. Kompetensi dasar dari bab 10 ini yaitu memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. 4.4 membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Siswa dapat menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam bahan alam. Yang kedua, siswa dapat memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Yang ketiga, siswa dapat membuat ragam hias pada bahan alam. Definisi dan fungsi ragam hias. Ragam hias adalah susunan dari motif ornamen yang mengisi sebuah bidang benda yang bertujuan untuk memperindah bidang atau benda tersebut. Sedangkan fungsi dari ragam hias yaitu menambah keindahan atau estetika dan memiliki simbol dan makna. Ini adalah contoh-contoh ragam hias dari beberapa daerah. Jenis-jenis bahan alam. Yang pertama yaitu kayu. Kalian sudah mengenal semua kan kayu itu seperti apa. Yang kedua bambu. Yang ketiga batu dan kulit. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, kalian sudah mengenal bahwa diketahui sejak masa lampau kayu itu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Misalnya kursi, lemari, dan peti. Juga barang-barang yang lainnya. Bisa juga bagian bangunan seperti misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, lukis ya, kalian sudah memahami itu, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang, 2 dimensi dan 3 dimensi. Ragam hias pada tembok dan pilar bahan kayu. Ini adalah contohnya ragam hias yang diterapkan pada pilar bahan kayu. Nah, ini ragam hias yang berasal dari ukiran Toraja. Dan yang bawahnya adalah ragam hias yang berasal dari ukiran Kalimantan. Nah, ini adalah contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu yang dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng yang dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. Ini tameng dari Papua, Kalimantan, dan Jogja.
topeng dari Jogja. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau digabung keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. 1. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. A. Pahat. Ada 2 jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaan pahat harus disampaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Jenis mata pahat mendatar dan melengkung. Nah, ini foto dari jenis mata pahat yang mendatar dan melengkung. Jenis pahat. Yang pertama, pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Gunanya, pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawan. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya pahat ini berbentuk lurus. Gunanya, pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga, pahat lengkung, setengah bulatan. Pahat kol, bentuknya mata pahat kol berbentuk melengkung, belahan setengah bulatan. Gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian lengkung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Yang keempat, pahat miring atau pengok. Bentuknya mata pahat pengok berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Gunanya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Bagian B, pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya berbentuk dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu dan besi. Yang kedua, menggambar ragam hias ukiran. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan mengajar ragam hias ukiran. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Yang ketiga, membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Yang keempat, memberikan warna pada hasil gambar. Nah, gambar di bawah ini merupakan sketsa dari ragam hias permukaan kayu batang. Dan yang sebelahnya permukaan gambar pada kayu batangan. Melukis, yang ketiga, melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat. Misalnya, cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Berikut adalah langkah melukis dengan melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan alat melukis. Bisa cat akrilik, cat tembok, kuas, dan palet. Yang kedua, menyiapkan bahan kayu. Ya, bisa
menggunakan talenan, bisa juga bentuk-bentuk lain. Yang ketiga, membuat rancangan ragam hias pada kertas. Keempat, bagian D, memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Yang keenam, memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Demikian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.